Oke, di sini saya mau mengajak teman-teman berbagi tentang karakter-karakter majikan yang ada di Hong Kong yang mungkin teman-teman baru di sana dari Indonesia itu mengalami satu shock ya di saat mereka berada di Hong Kong. Sekali lagi, saya tidak bisa mengeneral karena memang kebiasaan-kebiasaan majikan di Hong Kong itu membuat teman-teman mungkin kaget ya, dimana seperti yang saya sampaikan di dalam videonya sebelum-sebelumnya, bahwa kenapa sih Mbak Kontreng begitu arogan di dalam video itu. Nah, sebenarnya banyak sekali majikan-majikan Hong Kong ya yang mempunyai sikap arogansi. Jadi di mana mereka memiliki sikap seolah ada double standard dan lain sebagainya, menganggap tidak membutuhkan pembantu, tapi sebenarnya mereka nggak mampu mengerjakan pekerjaan tersebut. Dan kali ini beberapa kasus yang muncul beberapa minggu ini adalah terkait pada persiapan mental teman-teman. Di sini tidak hanya terjadi pada mental abusive, ini tidak hanya terjadi pada newcomer, tidak hanya pada anak baru saja, tetapi juga pada orang yang sudah berpengalaman pun terkena ya. Jadi jangan main-main ya masalah kalau kalian masih baru, belum punya pengalaman, belum punya skill, ya anggap itu satu pembelajaran karena nggak mudah ya. Di sini saya mau berbagi waktu saya pertama kali ke luar negeri, mindset saya bagaimana. Kenapa saya memilih PT yang di luar daerah saya Jawa Timur, PT saya Jawa Tengah, bahkan udah di Cilacap, ujung sudah mau Jawa Barat. Tujuannya adalah saya pengen melatih diri saya untuk jauh dari orang tua sehingga tidak homesick ya. Jadi di masa 2 bulan, 3 bulan sampai 4 bulan itu honeymoon stage, di mana teman-teman masih penyesuaian dengan keadaan, dengan juga keluarga majikan, dengan juga dengan situasi negara yang berbeda ya. Jadi ada shock culture di sana. Nah, bagi teman-teman yang mungkin mengalami dan mengetahui mungkin majikannya, itu majikan Hong Kong itu kalau ngomong mulutnya itu memang tajam gitu loh, tajam banget. Jadi kalau kalian baper, kalian mengambil di bawah perasaan personal, nah ya kalian banyak nggak kuatnya. Terus lagi sikap majikan itu dingin ya, jadi tidak sehangat orang-orang di Indonesia. Karena memang jangan, kalau di Indonesia itu kan misal nih ya ada orang jatuh nih langsung dikerumuni, langsung ditolong. Kalau di Hong Kong nggak boleh mbak ya, orang jatuh di jalan ketabrak mobil ya dibiarkan sampai ambulan datang. Jadi tidak dibenarkan Anda menyentuh atau apa kecuali Anda memang mempunyai sertifikat medis. Itu peraturan negara. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang membawa profesionalisme inilah sehingga kemanusiaannya memang berkurang, tidak seperti di kampung gitu loh. Jadi tidak ada toleransi di sana seperti yang ada di Indonesia. Nah, jadi teman-teman boleh mentoleransi, tapi juga pemakluman toleransi ini harus diimbangi dengan tujuan awal Anda. Bagi Anda yang pertama, mungkin Anda harus berpikir, tegaskan pada diri Anda, tujuan saya kesini apa? Saya pulang nggak boleh dengan tangan kosong. Saya sudah menunggu di Indonesia sekian lama. Saya harus berhasil. Minimal saya membayar potongan gaji saya. Minimal saya mempunyai pengalaman baru. Minimal saya menjadi lebih kuat. Minimal kalau saya finish kontrak ke depannya saya punya banyak pilihan. Minimal bahasa saya akan meningkat. Minimal pengalaman saya ada. Nah, coba kita naik turunkan di sini ya. Kecuali memang majikan Anda mempunyai mental disorder. Karena tidak sedikit orang di Hong Kong saat ini mengalami stres yang luar biasa karena pergolakan ekonomi yang tidak menentu dan juga banyaknya majikan yang kehilangan pekerjaan. Sementara kehidupan di Hong Kong kalau tidak ada pembantu itu tidak bisa. Kenapa? Karena Hong Kong sangat negara yang semuanya serba cepat, semuanya serba mahal. Hong Kong itu biaya hidupnya paling mahal di dunia. Jadi majikan kalau nggak bekerja ya nggak bisa bertahan. Sementara kalau ada pembantu, dia tidak lagi berpikir yang terlalu banyak di rumah tentang apapun tentang rumah. Jadi dia bisa fokus kerja dan cari uang. Tapi bukan berarti dia tidak bisa marah ya. Bahkan justru mungkin besar kemungkinan di tempat kerja terjadi sesuatu dibawa pulang. Itu hal yang sangat-sangat common di Hong Kong.
dan biasanya kita menjadi pelampiasan. Lalu bagaimana di situ? Wajar dan manusiawi Anda mungkin marah, wajar dan manusiawi Anda tidak terima. Tapi kembali lagi ketidakterimaan itu sampai mana ya. Kalau Anda mempunyai skill bicara, mempunyai skill tata komunikasi, mempunyai skill untuk Anda andalkan, fine, you can change the job. But the question is, are you willing to work harder? Nah, di situ kan. Nah, jadi pertanyaannya adalah, apakah Anda siap dengan new challenge dan penyesuaian? Kalau yang pertama aja kamu nggak bisa, pondasinya bagaimana dengan kedepannya? Jadi sebelum Anda bekerja ke Hong Kong, siapkan mental Anda bahwa Hong Kong itu tidak seindah foto profil. Hong Kong tidak seperti gaji 8 juta yang Anda inginkan. Halo, sekali lagi mari saling peduli sesama PMI. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya kita sendiri yang peduli. Dengan cara bagaimana? Menggali informasi. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng bel di channelnya Kontreng Fans Club, info terupdate PMI. Jangan lupa subscribe. Apakah bekerja di Hong Kong itu enak? Mau berbagi ya teman-teman. Begini ya, sebenarnya banyak hal yang bisa dibagi ya. Dari saya pribadi, beberapa bulan lalu sudah membagikan tentang beberapa pengalaman kerja ya. Kerja di Singapura, kerja di Hong Kong. Kebetulan karena saya memang bekerja di dua negara tersebut. Di saat kita bekerja ke luar negeri itu tujuannya apa dulu ya? Tujuannya apa dulu? Mengapa memilih negara tersebut? Itu harap teman-teman mulai ditanamkan pada diri sendiri ya, karena memang itu sangat penting seperti itu. Dan di sini kan masalahnya apa sih? Masalahnya itu karena sebenarnya kita ya, PMI Indonesia itu terkenal dengan toleransi ya, dengan toleransi, dengan pemakluman itu banyak sekali. Dan kebanyakan dari teman-teman yang lama, yang sudah lama di sini itu justru lebih banyak menggunakan ketoleransinya ketimbang kearogansianya ya. Itu yang saya lihat sih ya, karena ada satu unsur keterpaksaan ya. Satu adalah karena adanya aturan job hopping. Yang kedua butuh rekod ya kan. Yang ketiga satu challenge atau pembuktian pada diri sendiri ya. Dimana bahwa pembuktian pada diri sendiri itu banyak sekali ya. Di antaranya kalau pembuktian pada diri sendiri itu diantaranya aku nggak boleh kalah. Ada juga aku harus berhasil ya kan. Ada juga yang aku pengen nuku cangkeme tonggo. Nah itu salah satunya ya. Dan mungkin karena banyaknya unsur-unsur tertentu, kita yang dulu itu makin kesini makin kuat. Dan mental kita untuk menghadapi situasi, menghandle situasi itu berbeda ya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri setiap orang itu mempunyai caranya sendiri untuk menghibur diri sendiri ya kan, untuk curhat, untuk menyampaikan keluhan. Tapi kalau sekali lagi, kemarin masih ingat bahwa saya bilang stop mengeluh, lebih ke mencari solusi. Jadi kenapa saya bilang stop mengeluh, lebih mencari ke solusi? Begini ya, terus terang saya itu sudah merasa capek. Capeknya kenapa? Kalau teman-teman berada di posisi saya juga mau menanyakan ini. Sebenarnya kenapa sih harus ada YouTube channel? Kenapa sih saya harus membuat video ya? Ya karena itu tadi, kita inginnya berbagi hal yang positif. Kita inginnya teman-teman lebih aktif. Kita inginnya teman-teman lebih tahu. Inginnya kita sih ya, inginnya saya, termasuk inginnya saya. Dan saya berharap lebih mengurangi investasi waktu saya untuk memanjakan teman-teman sebenarnya ya. Karena apa? Semakin kesini bukan
hanya mungkin teman-teman akan mengira bahwa Mbak Kontreng memburu viewer. Perlu ditanda kutip, semakin tinggi viewer yang anda lihat itu adalah tolok ukur saya. Oh, ternyata teman-teman sudah mulai paham, teman-teman sudah mulai mau tahu tentang hak mereka, ya kan? Teman-teman sudah mulai mau ngerti kebutuhan mereka, yang mana sih yang harus diklik, yang mana sih yang harus dicari, seperti itu sih kalau menurut saya. Tapi saya tidak bisa memaksa teman-teman untuk suka dan menyukai konten-konten saya, apalagi mau memperhatikan dan mendengarkan ocehan saya, ya kan? Saya tidak bisa memaksa itu. Namun saran saya, mari sama-sama belajar ya. Yang pertama adalah tujuan awal Anda ke luar negeri itu mau apa? Negara mana yang Anda tuju? Anda harus mempelajari kebudayaan, kebiasaan dari negara-negara tersebut dan undang-undangnya yang utama, termasuk bahasanya. Nah, di sini teman-teman kalau sudah mengetahui ini semua akan lebih mudah untuk menghandle emosinya. Dan satu lagi, setelah ceritanya Ira itu, coba waktu aku posting itu videonya berapa ribu itu viewernya ya, lumayan loh itu. Dan di situ komenannya beberapa itu banyak yang curhat, pertama kali ke Hongkong seperti ini, pertama kali ke Hongkong seperti ini. Mereka itu kuat-kuat ya. Kenapa mereka kuat-kuat? Ya karena mereka tahu, mereka sadar mau ke Hongkong mau ngapain, sesuatu itu perlu proses, mau berhasil itu perlu proses ya. Jadi tidak semudah Anda membalikkan tangan, ya kan? Tidak ada yang namanya simsalabim abrakadabra. Hidup ini perlu proses, ya kan? Pembelajaran perlu proses. Dimana kita itu tidak ada yang langsung bisa berjalan, tidak ada yang bisa langsung berlari. Proses itu dari sedikit demi sedikit. Termasuk saya. Apakah Mbak Kontreng itu sudah menemukan majikan yang sangat baik? Menemukan majikan yang memang tidak arogan, menemukan majikan yang memang sudah memberikan apa yang seharusnya? Tidak juga, ya, tidak juga. Jadi sekali lagi, setiap majikan di Hongkong itu memiliki caranya masing-masing, dan setiap kontrak itu memiliki proses tersendiri, dan di setiap sesuatu yang terjadi di situ ada pelajaran yang bisa kita petik, ada hikmahnya. Jadi kenapa saya itu 2 tahun ganti, 2 tahun ganti, dari 2 tahun ganti, 2 tahun ganti itulah kenapa saya bisa berbagi bahwa karakter majikan itu berbeda-beda. Tetapi kebanyakan 80% orang Hongkong itu materialistik ya. Jadi lebih mengarah kepada materialistik, dan mereka itu pekerja keras ya, dan menginginkan image-nya itu tidak jatuh. Itu orang Hongkong. Jadi kalau kalian merasa kok gini amat sih ya, nggak ada toleransinya, nggak ada kemanusiaannya, hello, itu sesuatu yang wajar di Hongkong. Jadi mungkin bagi mbak-mbaknya yang pertama ke Hongkong mungkin kaget ya, mungkin juga ada shock ya, bersabar. Karena jangankan Anda yang baru sebulan 2 bulan, kita yang puluhan tahun di sini aja Mbak mau mundur pikir-pikir. Bener, karena apa? Karena kita masih butuh pekerjaan, kita masih butuh income, kita masih belum ada niat untuk pulang ke Indonesia dan memulai hidup di Indonesia dengan segala kekurangannya pastinya ya kan. Untuk penyesuaian yang berikutnya yang mungkin susah bagi teman-teman. Nah, di sini banyak sekali pertimbangannya. Kita yang sudah punya skill aja mikir-mikir mau mutus kontrak, apalagi Anda yang bahasa kurang, kemampuan belum ada, ya harap bersabar, anggap itu sebentuk pembelajaran ya. Terus kenapa sih Mbak Kontreng bisa sekuat ini sekarang? Mbak, modal saya itu 5 tahun di Singapura, itu saya pelatihannya sangat keras. Nah, kasih tahu, sangat keras majikan saya. Karena majikan saya dari army, beliau sangat disiplin, bahkan lupa pun tidak boleh, bayangkan. Lupa pun tidak boleh ya. Jadi disitulah training-training yang saya saya ambil. Kalau kemarin di Singapura 5 tahun itu tak ambil negatifnya, aku membenci majikanku. Kenapa kamu seperti itu perlakukan aku ya? Bener,
rambut saya harus pendek, baju saya diatur sama majikan saya, tapi semua kebutuhan saya dicukupi. Ya, jadi di situ saya berimbang, dan karena memang sedari awal saya mengkomunikasikan dengan majikan saya bahwa saya mau bekerja di Hong Kong, keinginan saya bekerja ke luar negeri adalah selain mencari uang juga menimba ilmu dan pengetahuan. Beliau disitulah alasannya mengapa membimbing saya. Jadi apa yang saya dapat dari Singapura itu adalah satu fondasi di mana menghadapi majikan yang super maafan itu bagaimana, majikan yang strict itu bagaimana, majikan yang mungkin nanti double standard itu bagaimana, itu sudah saya dapatkan semuanya. Jadi memang saya mendapatkan benefit banyak di Singapura, dan di saat saya di Hong Kong bagi saya sudah bukan hal baru atau surprise menemukan sesuatu yang di luar ekspektasi kita, ya. Jadi bagi teman-teman yang baru, harap belajar lebih tegar, ya. Untuk teman-teman yang lama juga sama, karena kita sama-sama di sini membutuhkan, ya. Pokoknya tetap kayal dan jangan lupa berdoa dan berusaha.